Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setiasih Muji Rahayu dari KB Istiqomah Sambas, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu tentu sudah paham bukan apa pentingnya literasi? Pada anak usia dini, literasi dapat membantu anak untuk berpikir secara kritis, menambah wawasan, dan meningkatkan kemampuan bahasa pada anak. Kemampuan literasi ini dimaknai sebagai praliterasi. Kemampuan praliterasi pada anak usia dini mencakup pra-membaca dan pra-menulis. Pada kesempatan kali ini, praktik baik yang saya lakukan di KB Istiqomah Sambas Kabupaten Purbalingga yaitu implementasi besi, pembelajaran berdiferensiasi melalui metode Akasia, amati, kembangkan, aksi, stimulasi, imbuhan, dan evaluasi untuk mengembangkan kemampuan pra-menulis pada anak usia dini. Dalam pelaksanaan praktik baik ini, langkah-langkah yang saya lakukan yang pertama yaitu amati. Pada saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2 minggu, hasil pengamatan yang didapatkan sebagian besar peserta didik mengalami kesulitan dalam perkembangan motorik halusnya. Ada yang memegang krayon atau pensil digenggam, ada pula yang saat memegang gunting kesulitan dalam membuka dan menutupnya. Melihat adanya hal ini, diperlukan adanya stimulasi yang tepat agar perkembangan motorik halus dapat berkembang sesuai dengan usianya. Langkah yang kedua yaitu kembangkan. Pada penyusunan materi atau modul ajar dikembangkan sesuai usia anak, yaitu 2-4 tahun. Penggunaan sumber dan media pembelajaran melalui benda konkret dan teknologi internet menjadikan anak lebih memahami apa yang disampaikan oleh guru. Pemilihan kegiatan bermain yang menarik dan beragam menjadi daya tarik anak untuk mau mengeksplorasi kegiatan main yang sudah dipersiapkan, serta kata pemantik agar tumbuh rasa keingintahuan dan kemampuan dalam berpikir secara kritis pada anak. Langkah yang ketiga yaitu aksi. Sebelum materi atau topik dijelaskan ke anak, saya terlebih dahulu menggali pemahaman anak terkait materi yang akan disampaikan. Kemudian untuk memberikan pemahaman awal, saya juga membacakan buku cerita terkait topik yang diberikan yaitu pasar yang diambil dari Let's Read Asia. Pada saat penjelasan kegiatan main dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Penjelasan langsung dilakukan dengan menunjukkan alat dan bahan apa saja yang digunakan saat bermain, sedangkan penjelasan tidak langsung dilakukan melalui EduGame Word Wall. Setelah anak memahami kegiatan yang dijelaskan, anak memilih kegiatan sesuai yang diminati oleh anak. Penilaian dilakukan saat anak bermain melalui pengamatan dan tanya jawab berupa catatan capaian perkembangan anak, hasil karya, anekdot, dan foto berseri. Langkah yang keempat yaitu stimulasi atau stimulus. Saya memberikan stimulasi serta dorongan pada anak untuk mau melakukan kegiatan yang dapat menstimulasi motorik halusnya. Setiap anak tentu memiliki perkembangan yang berbeda-beda, namun sering dijumpai anak masih kesulitan dalam melakukan kegiatan motorik halusnya, seperti saat memegang alat tulis, meremas benda, dan menggunakan gunting. Melihat adanya hal ini, tentu dibutuhkan peran guru dalam menstimulasi anak agar dapat memaksimalkan pergerakan motorik halusnya. Pemberian umpan balik, biasanya saya memahami terlebih dahulu karakter setiap anak agar umpan balik yang diberikan dapat diterima baik oleh anak.
Umpan balik yang diberikan dapat berupa motivasi kepada anak saat bermain, pemberian arahan dan dukungan saat anak menghadapi masalah, dan pemberian pujian pada setiap proses yang telah anak capai. Langkah keenam yaitu evaluasi. Sebelum melakukan evaluasi, saya mengajak anak untuk membereskan mainan yang sudah digunakan. Kemudian, saya melakukan evaluasi bersama anak dalam membentuk lingkaran di akhir kegiatan. Kegiatan evaluasi ini dilakukan berupa recalling. Saya menanyakan kembali terkait materi yang telah disampaikan, mengajak anak untuk menceritakan pengalamannya saat bermain, mengungkapkan perasaannya saat bermain, dan permainan yang disukai anak serta permainan yang menurut anak mengalami kesulitan. Hasil dari kegiatan evaluasi ini dijadikan pedoman dalam merancang kegiatan bermain di topik selanjutnya. Demikian praktik baik yang telah saya lakukan di KB Istiqomah Sambas, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Dalam implementasi besi pembelajaran berdiferensiasi melalui metode Akasia, amati, kembangkan, aksi, stimulasi, imbuhan, dan evaluasi untuk meningkatkan kemampuan pra-menulis pada anak usia dini. Dari praktik baik yang telah saya lakukan ini, terdapat adanya peningkatan pada kekuatan otot-otot jari tangan anak, serta peningkatan pada fokus anak dalam pelaksanaan kegiatan bermain. Harapannya, kegiatan ini dapat dilaksanakan secara terus-menerus agar mempersiapkan anak di jenjang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Jain dari PAUD Istiqomah. Alhamdulillah, dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi dengan metode amati, kembangkan, aksi, stimulasi, imbuhan, dan evaluasi dalam pengembangan kemampuan terkait motorik halus, anak saya menjadi lebih kuat otot-otot jarinya dan tangan saat menulis dan melakukan kegiatan lainnya. Selain itu, anak saya jadi tidak mudah bosan dan lebih fokus saat diajak bermain di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.